Selamat malam, kita pulang kerja lagi hari ini. Kita bahasan selanjutnya adalah sifat dan watak kaku. Ya, kadang kita menemui teman kerja atau diri kita ternyata kaku ya, sehingga itu merepotkan rekan kerja yang lain. Kalau menurut saya kaku itu adalah sifat yang bukan salah, bukan benar sih. Sifat kaku itu kayak pisau. Jadi tergantung mau dibawa kemana nih. Karena sebenarnya segala suatu sifat itu akan baik apabila di posisi dan di kondisi yang tepat gitu. Namun akan jahat atau tidak baik itu apabila sifat kakunya itu muncul di situasi dan kondisi yang tidak tepat, seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman pernah berhadapan ya dengan orang-orang dengan sifat kaku itu. Atau jangan-jangan kita sendiri nih, pada dasarnya kita juga semuanya mempunyai sifat kaku. Sifat kaku itu cenderung selfish ya, cenderung egois, karena ingin mempertahankan sesuatu sehingga dia kaku gitu. Kaku yang paling bagus kalau menurut saya ya kaku yang idealis gitu, yang prinsipal gitu. Kalau ada seseorang yang melanggar prinsip kita, baru kita kaku, itu keren, bagus gitu. Namun katakanlah kalau kakunya itu terlalu egois gitu, mementingkan diri sendiri dan lain-lain, ya otomatis itu merugikan orang lain, hanya mempersulit orang lain saja. Jadi kalau menurut saya ya sudah, kaku itu memang harus di manage gitu. Ini saya ada beberapa juga teman, bukan berarti saya nggak kaku ya, saya juga kaku itu. Cuma kalau berhadapan dengan kaku yang lain tuh susah, lucu sih. Ada mungkin cerita teman saya itu berhadapan sama orang ya, teman kerjanya itu kaku banget itu, tapi kakunya egois itu. Akhirnya dia cuma bisa mempersulit pekerjaan orang lain karena kekakuannya gitu. Sifat egoisnya itu jadi gak masuk sama sekali sih. Ini yang merugikan orang lain ya, kaku-kaku yang gak prinsip. Jadi kaku-kaku bodoh gitu, kaku-kaku yang ya bahasa kasarnya itu ya bodoh gitu, karena kaku yang gak tepat gitu. Untuk menghadapinya bagaimana sih itu? Orang kaku sih gak perlu dihadapin ya, ya udah dibiarin aja gitu, karena semakin dia dilawan semakin dia kaku gitu. Jadi ya udah. Jadi ya udah. Mau diapain lagi ya? Biarin aja, ini pembicaraan yang paling nggak jelas ini. Karena ya tadi teman saya ada yang berhadapan dengan orang kaku, cerita ngakak-ngakak sendiri. Nasihat buat kita sendiri, buat saya, buat teman-teman, kakulah pada sesuatu yang prinsip. Tapi jangan kaku dalam permasalahan yang bodoh, permasalahan yang itu seharusnya kewajibanmu tolol. Itu seharusnya kewajibanmu goblok, tapi kenapa kamu kaku gitu. Itu yang nanti bikin merepot banyak orang gitu loh. Kamu ini lucu sih. Ya mungkin kita pernah melakukan itu ya, kalau sudah tahu ya sadarlah gitu. Kalau bukan prinsip ya ngapain gitu. Stop bernalar dungu, stop berpikir tolol, stop bertindak bodoh. Kalau memang itu tupoksi kita ya sudah, mau gimana lagi. Tapi kalau orang lain ya udahlah. Terus biasanya orang-orang yang kaku gitu ya orang-orang yang pendendam sih, nggak jauh. Orang-orang yang pendendam, terus nanti ngobrol sana ngobrol sini, ya nggak jauh-jauh dari hasut, hasad, dengki, NPD, terus tembus ke munafik, tembus ke bermuka dua. Jadi podcast ini atau video ini tuh saling berkaitan satu sama lain. Intinya penyakit hati. Sudahlah, sakit gigi tuh sudah sakit, kenapa kok masih ada orang yang mempertahankan sakit hati? Ya semoga kita dihindarkan dari orang-orang yang seperti itu, meskipun susah sih. Karena ya di dunia ini orang beragam, cuman ya kalau orang lain bodoh kita nggak harus ikut bodoh. Oke, terima kasih udah nyampe, bye bye.